Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai gangguan tidur. Memangnya apa sih yang dimaksud dengan gangguan tidur? Gangguan tidur adalah suatu kondisi atau keadaan di mana pola tidur seseorang mengalami kelainan. Kelainan itu dapat berupa jumlah, kualitas, ataupun waktu tidur yang terganggu. 85% dari orang dengan gangguan tidur mengeluh mengalami kesulitan untuk tidur, atau nama lainnya insomnia. Sedangkan 15% sisanya mengeluh mengalami hipersomnia atau masih merasa lelah walaupun sudah tidur cukup. Prevalensi penderita insomnia di Indonesia mencapai angka 10% dari jumlah populasi. Artinya, dari 280 juta penduduk, ada sekitar 28 juta jiwa yang menderita insomnia. Tingginya angka ini dapat dikaitkan dengan bertambahnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, misalnya seperti depresi dan kecemasan pada seseorang. Adapun penyebab terjadinya gangguan tidur adalah: pertama, adanya gangguan kejiwaan seperti depresi ataupun cemas. Yang kedua adalah kondisi lingkungan seperti suara bising, cahaya, lokasi tidur, atau adanya perangkat elektronik di kamar tidur. Yang ketiga adalah adanya gangguan fisik seperti nyeri perut. Yang keempat, faktor kondisi medis seperti sesak napas. Yang kelima adalah obat-obatan seperti kafein, antidepresan, ataupun stimulan. Yang keenam adalah faktor usia lanjut. Yang ketujuh adalah pecandu alkohol. Dan kedelapan adalah faktor genetik juga ikut berperan dalam menyebabkan gangguan tidur. Apa manfaat yang bisa didapatkan ketika tidur menjadi berkualitas? Yang pertama, menguatkan memori. Pada saat tidur, terjadi proses transfer memori yang sebelumnya jangka pendek menjadi jangka panjang. Memori jangka panjang inilah yang dapat bertahan dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan. Yang kedua, mengisi energi otak. Saat kekurangan tidur, energi otak ini tidak bisa sepenuhnya terisi ulang, sehingga banyak proses yang terjadi di otak yang tidak berlangsung secara optimal, mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan kognitif, kondisi emosional, hingga koordinasi gerak tubuh. Yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Pada saat tidur, hormon pertumbuhan yang bekerja akan membantu perbaikan jaringan tubuh dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, mengatur keseimbangan hormon. Pada saat tidur, hormon di dalam otak memberikan rangsangan sehingga hormon dapat diseimbangkan kembali. Ketidakseimbangan hormon pada orang yang sering begadang, contohnya berefek pada rasa kantuk yang secara otomatis akan mencari zat yang rasanya asin, manis, dan gurih. Hal inilah yang menyebabkan orang yang sering begadang akan lebih mudah terkena risiko obesitas. Kemudian, apa saja syarat untuk memenuhi tidur yang berkualitas? Yang pertama, kuantitas tidur, yaitu untuk orang dewasa tidur malam minimal 7 jam setiap hari. Yang kedua, kualitas tidur, yaitu tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dan dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Bagaimana sih untuk membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur? Nah, jadi sleep hygiene bisa membantu untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat. Apa saja itu? Aturlah waktu tidur untuk tetap konsisten, yaitu waktu tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya, termasuk di hari libur. Batasi waktu tidur siang. Disarankan untuk membatasi waktu tidur siang tidak lebih dari 20 menit dan dilakukan sebelum sore hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Konsumsi kopi yang mengandung zat kafein, alkohol, dan juga merokok bisa membuat seorang menjadi sulit tidur. Olahraga dapat menghasilkan efek segar yang justru membuat tubuh semakin terjaga. Bagi yang sulit tidur setelah berolahraga, disarankan untuk menggantinya dengan relaksasi menenangkan, seperti melakukan yoga, latihan pernapasan, baca buku, berendam air hangat, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Tidurlah dalam kondisi kamar yang sejuk, nyaman, gelap, dan hening. Selain itu, jauhkan diri dari ponsel dan laptop ataupun perangkat elektronik lainnya. Sebisa mungkin, jangan gunakan tempat tidur selain untuk tidur, agar tubuh dapat mengasosiasikan kamar tidur dengan waktu istirahat. Selain itu, bisa juga dengan menerapkan pola hidup sehat lainnya, seperti menjadwalkan olahraga dengan rutin selama 20 hingga 30 menit setiap hari sekitar 5 hingga 6 jam sebelum tidur, dan mengonsumsi makanan yang bergizi agar tidur bisa lebih nyenyak di malam hari. Yuk, tetap menjaga tidur berkualitas agar tubuh kita tetap sehat.